2S-19 MSTA-S, satu nama yang membuat garis depan musuh tak pernah merasa aman. Artileri swagerak ini bukan sekadar meriam besar di atas rantai baja, tapi alat pemukul jarak jauh yang bisa mengubah peta pertempuran dalam hitungan menit. Dari balik posisi tersembunyi, MSTA-S melepaskan peluru raksasa yang melesat puluhan kilometer, menghantam target tanpa memberi kesempatan untuk berlindung. Cepat, presisi, dan sulit dilacak. Setiap kali MSTA-S beraksi, artinya hujan ledakan sudah dalam perjalanan. (2S-19 MSTA-S punya desain khas artileri berat Rusia. Besar, tebal, dan dirancang untuk bertahan di segala kondisi medan. Kendaraan ini berbobot sekitar 43 ton, digerakkan mesin diesel 840 tenaga kuda, dan bisa melaju hingga 60 km per jam. Tidak cepat, tapi cukup gesit untuk ukuran kendaraan artileri sebesar ini. Di dalamnya ada 5 kru yang masing-masing punya tugas jelas: pengemudi, penembak, pengisi amunisi, operator tembakan, dan komandan. Semua dikendalikan dari dalam kabin tertutup baja, melindungi kru dari serpihan dan gelombang ledakan. Yang paling mencolok tentu meriam kaliber 152 mm di bagian depan. Senjata utama yang mampu meluncurkan peluru sejauh 29 km dengan amunisi standar dan hingga 40 km dengan amunisi roket aktif. Keunggulan MSTA-S ada pada kecepatan tembaknya. Berkat sistem pemuat otomatis, ia bisa menembakkan 6 hingga 8 peluru per menit, memberikan tekanan besar dalam waktu sangat singkat. Bayangkan, satu baterai MSTA-S yang berisi beberapa unit menembak bersamaan. Dalam 30 detik, area target bisa berubah jadi lautan ledakan. Dan sebelum musuh sempat mencari dari mana asal tembakan, MSTA-S sudah berpindah posisi. Inilah taktik shoot and scoot, tembak lalu kabur secepat mungkin. Teknik ini penting di era sekarang, ketika radar kontra artileri dan drone bisa melacak posisi tembakan dalam hitungan detik. Walau terlihat klasik, MSTA-S sebenarnya cukup modern. Di dalamnya terdapat komputer balistik yang menghitung arah dan sudut tembak secara otomatis. Kru hanya memasukkan koordinat target, lalu sistem menyesuaikan elevasi dan muatan propelan tanpa harus keluar dari kendaraan. Fitur menarik lainnya adalah mode MRSI, singkatan dari Multiple Round Simultaneous Impact. Artinya, MSTA-S bisa menembakkan beberapa peluru dengan sudut berbeda dan semuanya akan jatuh di target hampir bersamaan. Efeknya, musuh akan menerima hujan peluru besar dalam satu waktu tanpa sempat berlindung. Selain itu, MSTA-S juga bisa menggunakan amunisi berpemandu laser Krasnopol. Jenis peluru ini bisa diarahkan dengan sinar laser dari pengintai darat atau drone, memberikan akurasi yang jauh lebih tinggi dibanding peluru biasa. Satu tembakan yang tepat bisa langsung menghancurkan tank atau bunker. Dalam operasi militer, MSTA-S jarang beraksi sendirian. Biasanya mereka ditempatkan dalam satuan baterai berisi beberapa unit, berfungsi memberikan dukungan tembakan jarak jauh bagi pasukan darat. Tugasnya bisa macam-macam, mulai dari menghancurkan titik pertahanan lawan, menekan pasukan musuh yang maju, hingga menjalankan misi counter battery, memburu posisi artileri lawan, dan membalas tembakan mereka. Begitu radar pendeteksi Rusia mengetahui lokasi artileri musuh, koordinat dikirim langsung ke sistem MSTA-S, dan dalam hitungan detik, tembakan balasan pun diluncurkan. Kecepatan inilah yang membuat MSTA-S efektif, menyerang cepat, akurat, lalu berpindah posisi sebelum lawan sempat membalas.
Untuk menjaga performa tetap relevan, Mesta S terus mendapat pembaruan. Versi baru seperti 2S19M1 dan 2S19M2 dilengkapi layar digital, sistem navigasi satelit, dan kontrol tembakan otomatis. Selain itu, sistemnya juga bisa diintegrasikan dengan jaringan tempur berbasis komputer, sehingga koordinat target bisa dikirim langsung dari drone atau radar tanpa perintah manual. Ada juga versi ekspor dengan kaliber 155 mm, menyesuaikan standar NATO. Versi ini dirancang agar bisa menggunakan amunisi dari berbagai negara, fleksibel dan efisien. Modernisasi seperti ini membuat Mesta S tetap bisa bersaing dengan sistem artileri lain seperti PZH 2000 dari Jerman, K9 Thunder dari Korea Selatan, dan M109 Paladin dari Amerika Serikat. Hal menarik dari Mesta S bukan cuma daya tembaknya, tapi juga cara Rusia menggunakannya di medan perang. Biasanya mereka mengoperasikan sistem ini dalam pola tembakan berlapis. Unit pertama menembak, unit kedua mengubah sudut, dan unit ketiga memperluas area serang. Dengan pola seperti ini, mereka bisa menutupi area luas tanpa membuang banyak amunisi. Selain itu, Mesta S punya kemampuan mobilitas tinggi untuk kelas artileri berat. Ia bisa menembak dari posisi tersembunyi seperti hutan atau bukit, lalu keluar hanya beberapa menit untuk berpindah. Kombinasi mobilitas dan kecepatan tembak inilah yang membuatnya efektif menghadapi sistem barat yang lebih canggih sekalipun. (2S19M Mesta S) mungkin bukan sistem terbaru di dunia, tapi performanya menunjukkan bahwa artileri masih jadi tulang punggung kekuatan darat Rusia. Dengan jangkauan jauh, kecepatan tembak tinggi, dan dukungan teknologi modern, Mesta S terus membuktikan perannya sebagai alat pemukul jarak jauh yang sulit digantikan. Selama perang darat masih ada, tembakan Mesta S akan tetap menjadi suara yang menandai kehadiran artileri Rusia di garis depan.